Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Enggal Bagas Nova Saputra dengan NIM 2131111087. Mata kuliah Bahsul Kutub kelas 7C akan menjelaskan mengenai kitab Ta'limul Muta'alim pada pasal 5 halaman 23 dan 24. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqtanima ayyamal hadasati wa unfuwanas syababi kama qila. Dan seorang pelajar harus memanfaatkan usia mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sebagaimana dalam perkataan di bawah ini, kama qila biqadril gaddi tu'ta ma tarum faman romal muna lailan yaqum. Dengan kadar kesungguhanmu seorang pelajar, maka kamu akan diberi apa yang kamu cita-citakan, dan barang siapa yang ingin sukses maka harus mengurangi tidur di waktu malam, begitu. Wa ayyamal hadasati faghtanimha ala innal hadasata la tadum. Dan gunakanlah masa muda sebaik-baiknya, karena sesungguhnya masa muda itu hanya sekali dan tidak bisa diulang. Kemudian wala yujhid nafsahu jahdan wala yud'ifan nafsa hatta yanqati'a 'anil 'amali bal yasta'milar rizqa fi dzalika wa rizqu aslun 'azimun fi jami'il asya'i. Seorang pelajar tidak boleh terlalu mudah, terlalu memaksakan diri hingga melebihi batas. Maksudnya karena ketika memaksakan atau melampaui batasnya sehingga dia akan melemahkan tubuhnya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mencari ilmu itu haruslah sabar, perlahan dan berlanjut. Karena sabar ini pokok yang penting dari segala sesuatu, gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal hadaddina matinun fa'awghilu fihi birizqin wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal munbitta la ardan qada'a wala dhahran abqa. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa agama ini matinun, kokoh, maka terlibatlah dalam urusan agama dengan perlahan-lahan, dan janganlah kamu membuat dirimu bosan beribadah kepada Allah, karena yang mematahkan kendaraannya, maksudnya itu tubuh, yang memaksakan dirinya sehingga melelahkan tubuhnya, tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dalam konteks menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian lanjutannya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsuka muqiyatuka farfuq biha. Tubuhmu, badanmu adalah kendaraanmu, maka kasihanilah tubuhmu. Maksudnya tubuh ini merupakan kendaraan kita dalam menuntut ilmu, maka kita harus merawat dan menjaga tubuh itu dengan cara tidak memaksakannya, gitu. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi.
Seorang santri, seorang pelajar harus bercita-cita tinggi karena derajat yang tinggi itu disebabkan karena cita-cita yang tinggi. Begitu. Kemudian fa innal mar'a yatiru bihimmatihi qattairi yatiru bijanahaihi. Karena cita-cita itu ibarat sayap burung yang digunakan untuk terbang tinggi untuk menggapai cita-cita. Kemudian qala Abu Thayyib berkata, ala qadri ahlil asmi ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadril karimi al-makarim wa ta'zumu fi ainis saghiri sigharuha wa tasghuru fi ainil azimil azimu warra'su fi tahsili al-asya'il jiddu. Abu Thayyib berkata, kedudukan seseorang pelajar itu tergantung pada cita-citanya, dan kemuliaan akan dicapai kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Pangkat yang tinggi akan terasa berat diraih bagi orang yang berjiwa kerdil, tetapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil atau ringan. Kemudian selanjutnya, wal himmatu faman kanat himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad bin Hasani waqtarana bidzalikal jiddu wal muwadhabatu. Modal yang paling utama dalam menuntut ilmu atau menggapai cita-cita itu adalah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai asalkan bersungguh-sungguh. Maka barang siapa yang ingin menguasai kitab-kitabnya Muhammad bin Al-Hasan, Imam Muhammad bin Al-Hasan, dan begitu, asalkan disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu ia akan menguasai keseluruhan atau paling tidak sebagian daripada ilmu atau kitabnya. Fadzahiru annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfaha. Asalkan disertai. Jika ada yang ingin pandai tetapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, maka ia hanya memperoleh sedikit ilmu. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun 'aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Maka jika ada yang ingin pandai tapi kok dia tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, maka ia tidak akan menjadi apa yang diinginkan atau tidak akan menjadi pandai dengan sempurna, kecuali dia hanya akan memperoleh sedikit ilmu. Wa dzakara Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin Nisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq, bahwasannya Syekh Naisaburi menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Makarimul Akhlaq
Di dalam kitabnya beliau berkata, anna dzul qarnaini, sesungguhnya Dzulkarnain lama arada anna yusafira la yastauli alal masyriqi wal maghrib syawaral hukama. Ketika Raja Dzulkarnain, ketika beliau hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, sebelumnya Dzulkarnain berdiskusi dengan orang-orang yang bijaksana, dengan para hukama. Kemudian dia berkata, Dzulkarnain berkata, kaifa, bagaimana? Usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya haqirun falaisa hadza min ulwi al himmah. Bagaimana aku harus pergi untuk mengajar kedudukan tersebut, untuk menguasai timur dan barat, sementara dunia ini sangat sedikit dan segera sirna atau hanya sementara, tidak abadi kekal selamanya. Dan kerajaan dunia menurut Dzulkarnain sangatlah remeh dan bukan termasuk cita-cita yang luhur atau cita-cita yang tinggi. Kemudian faqala al-hukama, kemudian berkata para hukama, orang-orang yang bijak, berkata kepada Dzulkarnain, begitu pada Raja Dzulkarnain, safir liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah, begitu. Pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Kemudian dia Dzulkarnain menjawab, faqala hadzal ahsan, jikalau demikian adanya maka baiklah. Kemudian dilanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, yuhibbu ma'aliyal umuri, sesuatu yang luhur, yang tinggi, wa yakrahu safsafah, dan membenci sesuatu yang rendah. Kemudian waqila, dan dikatakan oleh seorang penyair, qila, dia berkata, fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimu. Janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tetapi cobalah untuk terus bersabar, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat yang terbuat dari besi. Jadi pada intinya pada poin ini disampaikan bahwa kesungguhan, ketekunan, kemudian kesabaran di dalam menuntut ilmu bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu, bagi seorang santri, itu ialah hal yang utama di dalam tujuan atau cita-citanya untuk menjadi seorang yang mulia di dunia dan di akhirat. Maka dibutuhkan kesabaran, karena sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa Allah mencintai sesuatu yang tinggi, Allah mencintai sesuatu yang luhur, Allah mencintai seseorang yang berilmu. Karena kita tahu bahwa di dalam firman-Nya Allah itu mencintai orang yang berilmu dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, kemudian disertai kesabaran di dalam menuntut ilmu itu merupakan modal utama. Nah, di dalam kitab ini dikatakan modal utama untuk menuntut ilmu adalah kesungguhan, ketekunan, keuletan, dan keseriusan untuk
menuntut ilmu dengan sabar dan juga tidak memaksakan diri. Karena apabila tubuh ini terlalu dipaksa, maka tubuh ini akan sakit, akan lelah, sehingga tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa menjadi kendaraan untuk, tidak bisa menjadi perantara atau media untuk menuntut ilmu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya hanyalah seorang fakir ilmu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada membawa sedikit manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.